Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita diizinkan bersilaturahmi, bertemu dalam keadaan sama-sama berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua mereka mengatakan jalur khusus untuk sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diragukan, dengan sedikit syarat pastinya, adalah dengan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan barokah pembacaan kitab Burdah karya Imam Al-Busayri ini, yang mesti ditafakurin juga, ini kitab bukan kitab sembarangan. Dibutuhkan adab dalam membacanya, dibutuhkan niat di dalam membacanya. Yang tidak diragukan lagi, hajat qabul. Apa alasannya hajat qabul? Karena kita sama-sama membaca salawat. Salawat itu adalah salah satu amalan ibadah yang tanpa syarat. Dia nggak sama peruntukannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain tidak sah baca Quran kalau dia tidak menggunakan wudu, apalagi junub, apalagi hadas besar, banyak hal yang lain. Tapi terkhususiyah bukan direndahkan, terkhususiyah selawat atas Nabi Muhammad SAW. Sebegitu dahsyatnya Nabi Muhammad memikirkan umatnya, sehingga ada satu bentuk amalan dalam keadaan kita tidak hadir pun pembacaan itu sampai dan terhitung melakukan ibadah, yaitu salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa dikatakan pembacaan burdah ini tidak sembarangan? Dikarenakan salawat, amalan yang kita kerjakan aja qabul gitu loh. Apalagi dia dengan dengan membarengi dengan sesuatu niat yang positif untuk urusan duniawi maupun ukhrawi, tanpa diragukan. Dan kebetulan juga yang mengarang termasuk orang yang mempunyai khususiyah, keterikatan yang kuat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sampai pernah ada satu cerita diriwayatkan dengan mereka mengatakan, ulama mengatakan bahwasannya Imam Busayri ini sebelum pengarangan burdah, beliau dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan mati sebelah, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW menghampiri beliau dan menutup diri beliau dengan rida atau burdah. Maka kitab tersebut dikatakan burdah, ada kebarokahan daripada di situ. Setelah ditutup dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dirinya Al-Imam Busayri maka sembuh seketika. Maka Al-Imam Busayri berazam ingin mengarang satu kitab khusus untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Terjadilah namanya Burdah Al-Madih. Maka kenapa kita ajak tafakur di bab ini? Karena ini satu amalan penting. Dia bentuk amalannya benar. Kita dalam keadaan duduk boleh bebas dalam keadaan apapun. Beda dengan sholat. Kalau dengan sholat kan harus ada fikir dan hati kan harus hadir kan. Sebagian syarat di dalam sholat harus khusyuk. Kalau selawat enggak, bebas. Tapi ingat, Nabi Muhammad SAW bikin suasana seperti ini karena sangat cinta terhadap umatnya. Atau jangan-jangan Nabi juga tahu kapasitas umatnya, sehingga dibuatlah
bentuk amalan seperti ini untuk tetap mengkondisikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Maka sebenarnya beruntung kampung, rumah, lingkungan yang bisa terus istiqomah mengamalkan amalan-amalan seperti ini. Minimal seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, dia bisa niatkan niatan duniawinya di dalam majelis-majelis seperti ini. Jangan ragu, nggak perlu diragu, itu harus ditambah. Makanya diajak tafakur. Orang yang ngarang bukan orang sembarangan. Orang yang ngarang, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang punya jalur khusus. Mata kita ragu-ragu, sejam duduk komal-komel begitu ngomong nggak jelas, nggak mungkin lah nggak ada istijabah dari situ. Mesti diingatkan, capek itu adalah bagian daripada bentuk munajat. Capek itu bagian daripada ikhtiar. Jadi bentuk majelisan yang seperti ini, walaupun bentuknya hanya baca doang, habis itu ngopi bubar, jangan kira itu sembarangan. Itu penting. Makanya sempatkan pikiran dengan hati dan mulut, punya waktu khusus selama 45 menit lebih kurang kali bebe. Ini burdah tercepat. Biasanya orang baca burdah itu sejam setengah, 2 jam. Semua amalan yang di Medan ini cepat semuanya. Hadroba Saudan orang 1 jam 45 menit, kita setengah jam. Bagaimana cara bacanya itu? Wallahu alam. Tapi artinya yang kita mau ajak di sini ini bukan benda sembarangan. Bukan benda sembarangan. Mempunyai tafakur yang tinggi sebagaimana kita melihat sisi duniawi ada di hadapan kita. Kenapa kita pikir kita bisa takzim? Kenapa hati kita bisa takzim? Kenapa diri kita bisa takzim dengan bab duniawi, tapi kita nggak punya pikiran, hati, serta diri kita takzim dengan benda ukhrawi? Ini kan benda ukhrawi. Ya kan? Percaya nggak percaya, ini undangan siapa gitu loh maksudnya. Ya percaya nggak percaya, luput dari semua itu. Luput dengan kerja keras sehingga terjadinya majelis seperti ini. Percaya tidak percaya, undangannya siapa kita bisa hadir ke sini, itu kan. Nah, kenapa ana menekankan di titik fikir seperti itu? Supaya sinkron dia, fikir, hati, munajat tadi itu, ketika kita duduk di majelisan nggak nganggap sepele dengan majelisan. Nah, di majelisan pun jangan kita lihat kanan, kiri, depan, belakang. Yang kita lihat, makanya kenapa ana angkat orang yang langsung ketemu dengan nabinya, supaya paham nih bacaan nggak sembarangan gitu. Apa buahnya? Buahnya pasti kita membutuhkan ijabah dan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia begitu juga urusan akhirat. Yang terpenting sebenarnya ya ijabah qabul, selamat dunia, selamat akhirat. Wallahu alam. Kemudian melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Di sini Al-Imam Ghazali menyusun tata cara, adab, akhlak Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menuju tidurnya, menuju tidur. Apa kata Imam Ghazali? Faiza aradtan naum, apabila kita ingin untuk istirahat, ingin untuk tidur. Ini keadaan kan setiap malam kita jumpai. Malam doang, siang, sore, pagi, pokoknya banyaklah waktu tidur. Apa kata Imam Ghazali? Fabsut firashaka mustaqillal kiblah. Usahakan mendapatkan posisi tidur itu menghadap kiblat. Usahakan, bukan wajib di sini. Jangan dirubah rumah gara-gara posisi tidak ngadap kiblat. Rumahnya dirubah, bongkar dinding ini untuk supaya ngadap. Jangan, usahakan. Kalau bisa ya itu terbaik. Kata Imam Ghazali, hadapkan posisi kasur untuk kita tidur itu menghadap kiblat. Muncul pertanyaan, menghadap kiblat itu dengan apa? Khilaf pendapat sering tuh. Dengan kakikah? Apakah dengan sisi kanankah? Ini pun beda-beda pengamalan. Ada sebagian mereka yang mengamali dari sisi samping kanan. Jadi seperti orang di dalam kubur. Seperti orang di dalam kubur. Sebagian mereka, orang-orang soleh terdahulu, kakinya arah kiblat. Ini kan beda. Kenapa mereka, sebagian mereka juga menghadapkan kaki ke arah kiblat? Karena ingin hadir di dalam tidurnya dalam keadaan berzikir. Jadi dia menghadap kiblat dengan kakinya.
biasanya dia tidak rebahan dan tidak ngorok posisi tersebut. Kenapa? Karena ingin hadir di dalam tidurnya dalam keadaan berzikir. Adapun yang kita sering dengar, yang masyhur sunnah Nabi Muhammad itu ittija, dia bertompang pada sisi kanan. Jadi seperti mirip jenazah di dalam kubur. Wanam ala yaminika kama yudja'ul mayyit fil lahad. Kata Imam Ghazali, iya, antum bertompang dengan sisi kanan sebagaimana umpamanya mayit di dalam kuburnya. Wa alam anna nauma mithlul maut. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwasannya tidur itu tak ubahnya seperti seseorang mati. Tidur itu seperti orang yang mati, kata Imam Ghazali. Wal yaqdhata mislul ba'ts. Adapun bangun kita dari tidur tak beda maksudnya seperti orang dibangkitkan besok. Berarti penting ini kan. Pas kita mau tidur berarti kita mau mati. Ini yang diajak fikir sama Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Berarti kalau mau tidur kita ini mau mati. Persiapannya bagaimana? Begitu juga ketika kita bangun daripada tidur, kita kayak baru dibangkitkan di yaumul akhir. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, wa la'allallahu ta'ala yaghbad ruhaka fi lailatika. Mudah-mudahan, katanya dengan harapan yang besar, yang pegang ruh-ruhnya kalian ini adalah Allah saat kalian tidur. Paham ini? Maksudnya poin yang ini. Mudah-mudahan ketika tidur yang pegang ruh itu adalah Allah. Paham nggak maksud itu? Jadi berarti berpisah ruh dengan jasad. Kemungkinan balik, kemungkinan tak balik. Jadi persiapannya ya benar-benar persiapan kayak kita ngarapiin diri mau masuk kubur. Agak tinggi mungkin Imam Ghazali, tapi mungkin dia mengajak supaya pikir dan hati kita adalah sedikit poinnya ke sana gitu. Walaupun kita masih di alam dunia dan tetap semangat cari uangnya, jangan rendah. Harus terus gesit buka toko 5. Iya, dunia begitu juga. Sisi sono juga dipikirkan. Jangan kita mikirkan sisi dunianya sampai keluar keringat, tapi urusan itu waliyadzubillah kita nggak pernah mikirkan sedahsyat itu. Jadi suruh imbang sama Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian fakun musta'inan liqa'ihi bi antana ma'ala taharah. Maka kalau sudah tahu kita harapannya bahwasannya ruh kita nanti dipegang dengan Allah, disentuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapkan diri sebelum tidur ya pakai berwudu lah. Kan udah tahu mau ngapain. Masa iya kita dalam keadaan waliyadzubillah junub? Masa waliyadzubillah kita masih sering dalam keadaan tidak berwudu? Ini maksud Imam Ghazali. Jadi dia mengajak kita supaya kita rapi-rapi sebelum tidur. Karena penting. Kenapa penting? Lah, kan mau ketemu yang maha kuasa juga. Gitu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'sik. Begitu juga dengan wasiat-wasiat, jangan kecolongan. Ini ada surat tanah 30 hektar dengan fulan, tulis tanggal sekian dipegang, tanggal sekian dia janji balikin. Ini juga ada urusan saya 1000 hektar sama orang, kapan saya janji. Itu kan wasiat-wasiat itu penting. Jangan subhanallah, memang ulama ini apa ya, kalau kita bilang hidup mereka hanya untuk memikirkan umat Nabi Muhammad. Hidup mereka hanya memikirkan umat. Dirinya nggak pernah dipikirin itu. Pernah ulama mikirin dirinya? Kayaknya enggak. Dia mikirin kesinambungan dakwah daripada Nabi Muhammad SAW, supaya bagaimana caranya umat Nabi Muhammad SAW pas mau pindah alam dia tenang, gampang, nyaman, nggak repot-repot lagi begitu. Jadi mereka pikirkan ini kenapa disusun sampai sebegini detailnya sama Imam Ghazali, supaya kita nggak kecolongan, jangan nyesel pas sudah kejadian. Ini masih hidup nih, masih bernafas, masih bisa gini, coba masukkan pikir walaupun sedetik. Oh iya juga ya.
Oh cobalah besok beli kitab, beli pulpen, coba tulis utang saya berapa saja dengan orang, urusan orang dengan saya apa saja. Hah? Ya kan? Kalau nggak kan pusing juga kita nanti. Kasihan, justru malah kita bagi waris bukan bagi-bagi harta, malah justru bagi waris bagi-bagi utang. Waliyadzubillah. Makanya rapikan pelan-pelan sehingga kita keluar dari alam dunia ini dalam keadaan tenang dan nyaman insyaallah. Wa takunu wasiyatuka maktubatan, dan hendaknya kata Imam Ghazali tertulis tuh wasiat-wasiat di bawah bantal, di kepala, tulis apa masalah, apa urusan, apa hutang piutang, tulis. Terkhusus yang urusan pribadi untuk orang lain, jangan nyatat urusan orang ke dia doang, urusan dia ke orang lain. Itu yang paling penting. Masalah orang lain kalau diikhlaskan ntar Allah yang ganti di akhirat. Wa tanam taiban minadz-dzunub mustaghfiran, setelah disiapkan berwuduknya, disiapkan rapi-rapinya, bersih-bersih dan wangi-wangi, kemudian disiapkan urusan catatan-catatan keduniaannya. Kemudian Imam Ghazali bilang watanam taiban minadz-dzunub, usahakan sebelum tidurmu engkau bertaubat kepada Allah. Sebagian mereka menjadikan satu amalan ba'da sholat isya adalah beberapa amalan sunnah, sholat sunnah dengan niatut taubat. Jadi ba'dal isya 2 rakaat kah boleh, 4 rakaat juga boleh, 2 rakaat. Tujuannya apa? Niat, ya Allah ini sholat yang terakhir saya sebelum tidur, saya niat taubatan lillahi ta'ala. Artinya apa? Kalau dia bisa istiqomahkan bab itu, berarti ma ba'da sholat tersebut, setelah dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ataupun 4 rakaat taubatan lillahi ta'ala, ada lagi dosanya. Kalau dia benar-benar taubat di saat itu dan Allah izinkan dia pulang pas tidur, kelar urusan dunianya. Penting nggak itu? Penting. Lebih besok maksiat lagi, itu kan jangan diomongin dah. Manusia mana sih yang nggak maksiat? Masalahnya ini bagaimana caranya antum pinter-pinteran akhir hayat husnul khotimah, udah selesai begitu. Jangan ngukur-ngukur maksiat. Mana ada yang mampu disodorin apa-apa urusan dunia ini, semuanya ngences. Udah jelas kita manusia. Manusia ini diukur dengan keadaan yang hina. Dan penciptaan daripada asal muasal namanya insan saja udah dasarnya pelupa. Apalagi urusan yang lain, bobrok. Darajat kayak dibilang sama Imam Ghazali juga dikasih 3, antara malaikat, binatang, atau batu. Kan udah parah nih darajat manusia. Binatang sama jamadat, cuman 1 yang hebat, darajat para malaikat. Manusia ke malaikatan, malaikat, nah itu bagus. Sisanya 2 pilihannya bahaim sama jamadat. Kita mau pilih yang mana? Malaikat nggak sampai, ala kulihal ya, mereka kasih itu. Kenapa? Karena mereka jumpai sebegitu lemahnya umat baginda Nabi Muhammad SAW, tapi dengan keterbalikan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, umat Islam adalah umat yang terbaik. Manja mungkin kali bebe, karena manja diberi fasilitas, kitanya santai-santai. Padahal apa ayatnya? Ukhrijat linnas, ya kan? Aku keluarkan ada sekelompok kaum di alam dunia, ta'muruna bil ma'ruf, yang mana mereka selalu menyampaikan ke halayak umum sesuatu yang udah masyhur, yang sudah ma'ruf. Apa itu? Segala sesuatu bentuk kebaikan, yang manapun mereka juga nanti bakal wa tanhauna 'anil munkar. Cuman Allah alam, kekuatan kita setengah-setengah, tapi insya Allah dengan barokah kayak gini Allah terus tambah ya kan. Kena seminggu 4 kali, sebulan 4 kali, masa ya baterai nggak full. Anggap aja 1 kali pertemuan 1/4 baterai. Insya Allah Allah kasih kekuatan kita zahir dan batin. Kemudian apa Imam Ghazali bilang? Disuruhnya Imam Ghazali bilang hendaknya dia taiban, tobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun terhadap dosa di 1 hari, bahkan dosa-dosa yang terdahulu. Mustaghfiron, dia minta maaf, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aziman, dan dia menanamkan di dalam hatinya, di dalam fikirnya, aziman untuk tidak mengulang daripada maksiat tersebut. Ala an la ta'uda illa maksiatih wa'zim
alal khair, dan dia juga menanamkan di dalam diri, ya Allah jadikan kami besok menjadi orang lebih baik daripada hari sebelumnya. Li jami'in nas, begitu juga dia mempunyai niatan untuk berbuat baik ketika nanti bangun, ya Allah aku pengen bikin baik semua kepada semua manusia. Niat, innamal a'malu binniyat. Kita cuma mampu berniat, dan niat kita juga mungkin bantuan Allah di dalam otak sehingga berpikir mampu kita berniat kepada Allah yang baik-baik. In ba'atsakallahu ta'ala, apabila besok kita dibangkitkan oleh Allah. Maknanya apa? Itu kebangkitan, suasana pembangkitan kecil di alam dunia setelah matinya kita, mati kecil di alam dunia. Mati kecil adalah tidur, bangkit kecil apa? Bangun dari tidur. Nah, itu sudah disiapkan dari sebelum mati. Kemudian peruntukannya setelah dibangkitkan. Wa tadzakkir annaka satudja fil lahad wahidan faridan. Dikenang-kenanglah coba besok di alam kubur, katanya diletakkan sendiri. Laisa ma'aka illa amaluk, tidak ada segala sesuatu yang nemani kita di alam tersebut kecuali amal yang kita buat sendiri, bukan amal kawan kita, amal pribadi. Wala tujza illa bisa'yik, tidak bisa amal tersebut menemani kita kecuali kita buat dia di alam dunia. Sehingga jadilah punya kawan besok, baik dia amal jariah, baik dia ilmu yang bermanfaat, baik dia apa? Waladun soleh. Buat itu. Berarti secara tidak langsung kita bikin sesuatu hal yang mana bisa menjadikan teman kita di alam berikutnya lagi. Kalau itu tidak berhasil kita buat, berarti kita gagal sendiri besok di sono. Syukur-syukur lingkungannya lingkungan baik, kepercik sedikit-sedikit. Wala tastajil bi an-nauma takallafa bi tamhidil fursh wati fa inna an-nauma ta'tilul. Nah, dibilang Imam Ghazali juga di sini katanya tidur itu umpamanya liburnya manusia. Kapan manusia libur? Kalau sekolah libur kan ketahuan kan. Kalau kerjaan libur ketahuan kan? Nah, manusia yang hidup di alam dunia kapan liburnya? Iya, itu mati itu kan totalitas, bukan libur Pak, dipecat. Astagfirullahaladzim. Kalau dibilang Imam Ghazali, liburnya kita tuh itu adalah tidur. Kenapa tidur dikatakan libur? Karena amal berhenti, amal baik berhenti, amal buruk tidak ada hisab orang tidur. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali itu adalah tidur itu adalah bentuk daripada liburan. Nah, yang mau libur panjang silahkan, nggak apa-apa. Jadi katanya itu tidur adalah bagian dari istirahat kita. Illa idza kanat yaghzatuka billah alaik fa naumuka salamatan lidinik. Saking rendah dirinya Imam Ghazali ini, dia bilang mau ngapainlah kita hidup tapi nggak mendapatkan fadilah, lebih baik kita tidur tapi nggak mengerjakan maksiat. Ini rendah diri sangat Imam Ghazali. Mau ngapain kita dalam keadaan hidup tapi kita nggak mendapatkan fadilah, nggak selawatan, nggak istighfaran, nggak taubatan, nggak kerja, pengangguran, bla bla bla, semua nggak ada fadilah di dalam kehidupannya. Lebih bagus dia istirahat. Kenapa? Karena tidak melakukan kemaksiatan. Wallahu alam. Mereka terlalu canggih di dalam berpikir yang mungkin kita juga nggak sampai. Tapi kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah-barokah kita mendengarkan perkataan-perkataan mereka yang mana pasti dari Nabi Muhammad, nggak diragukan lagi. Semua yang mereka kumpulkan, pemahaman mereka, hati mereka, paham baik zahir dan maknawi, pasti guru puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya apa? Kita berharap di waktu-waktu yang seperti ini, suasana mendapatkan kepositifan yang positif aja susah sekarang. Kebanyakan kepositifan tapi efeknya negatif nih zaman sekarang. Tapi mudah-mudahan kita dengar cerita mereka, kita dengar masukan mereka, kita dengar arahan mereka,
Buka tuh hati lebar-lebar, buka tuh pikiran lebar-lebar. Kita berharap setetes saja, sinkron. Berarti kalau misalnya kita sinkron pikiran sama mereka, apa maksudnya itu? Apa yang dia sampaikan masuk akal kita, nah, masuk akal ya, nah gitu. Berarti apa maksudnya itu? Nyambung otaknya mereka, frekuensinya mereka dengan apa yang kita pahamkan di zaman sekarang. Yang khawatirnya itu mereka udah ciptakan buku berkitab-kitab tebalnya, subhanallah ketika itu disampaikan di sini nggak masuk. Pertanyaannya yang salah, yang ngarang, apa yang denger yang nggak paham? Nah itu, mudah-mudahan setetes saja kita. Kenapa? Karena dari setetes, kalau sudah sinkron frekuensi, satu tetes saja, insya Allah seember besok. Amin. Besoknya lagi bahkan lautan. Kenapa? Pemahaman baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Apa yang disampaikan Nabi Muhammad tikul anil hawa, beliau SAW tak pernah menyebutkan dengan hawa nafsu, illa wahyun yuha, kecuali itu sampai dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu kita nggak bisa paham, gimana tuh maksudnya? Ada kesalahan di dalam diri kita. Itu yang kita harus koreksi, harus kita pahami, harus dijejeli terus-terus sampai nyambung, walaupun satu tetes. Insya Allah kebarokan kalam-kalam mereka ini, amalan-amalan mereka yang kita baca ini menjadikan diri kita selamat secara zahir, begitu juga selamat secara batin. Wallahu a'lam bishawab. Bukan tutup kan? Doa kan? Doa kan? Ayo aman. Apa doa apa biasanya? Apa itu? Ini enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afuwan hindal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma hab lana wa azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa suratan ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Islah lana zahiran wal batinan ya Allah. Islah lana zahiran wal batinan ya Allah. Islah lana zahiran wal batinan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya azim sultan ya qadim al ihsan ya daiman ni'am ya kasiral khair ya wasi'al ata ya dafi'al bala ya sami'ad du'a ya hadiran laisa bighaib ya mawjudan inda syada'id ya khafiyal lutfi ya latif sani ya haliman la yajal ya karimal la yabkhal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warda ani sahabati rasulillah ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali zalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fatasiril ansir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa humma yakhafu minka wa man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi'ainika allati la tanam uhrusna bi'ainika allati la tanam uhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika allati la yuram warhamna biqudratika alaina fala nuhlikna wa anta thiqatuna wa rajauna ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin basirun nazir sirajul munir wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.